Sahabat Lingkar Madani, apakah laporan organisasi teman-teman sudah sesuai dengan ISAK 335? Dalam laporan ISAK 335 terdiri dari 5 komponen. 1. Laporan posisi keuangan. Kedua, laporan penghasilan komprehensif. Ketiga, laporan aset neto. Keempat, arus kas. Dan yang kelima adalah catatan E. Di mana dalam catatan E ini berisi tentang laporan aktivitas kegiatan program. Dalam pelatihan ini kita akan belajar bagaimana membuat laporan organisasi non-profit atau yayasan sesuai dengan standar ISAK 335. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sesi kedua dengan topik langkah praktis menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai ISAK 335 nih teman-teman. Hari ini sesi 2 dengan judul praktik menyusun laporan keuangan organisasi sesuai ISAK 335 ya teman-teman. Seperti kemarin, saya Indah yang akan mungkin memandu jalannya sesi hari ini dan pastinya ya ada Kak Dea sebagai fasilitator yang akan mendampingi jalannya kelas hari ini nih teman-teman. Dan satu lagi ya, ada Kak Deva juga nih yang akan kasih kita dan ngebuat kita tuh jadi senyum dan ketawa nih dengan ide ice breakingnya. Pastinya juga ada narasumber yang masih sama dengan sesi sebelumnya, itu ada Mas Dwi. Oke, teman-teman semuanya, aku mau menyapa yang ada di layarku. Halo Kak Dwi. Halo Kak Dwi, apa kabar? Oke, halo Kak Michelle. Apakah suara saya terdengar? Boleh dibantu dinyalakan Bentar. audionya, teman-teman? Halo, sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh dong, aku tahu perasaan teman-teman hari ini itu apa sih? Boleh digambarkan dengan reaction. Silakan teman-teman. Gimana nih perasaannya hari ini? Iya deh ngasih love. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah dan juga pastinya semangat untuk mengikuti sesi 2 hari ini. Untuk memudahkan komunikasi, mohon untuk merename dengan format nama garis nama organisasi ya teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Kak Dea sepertinya sudah siap. Halo Kak Dea. Oh, suaraku Oke. aman? Aman Kak Dea, kalau gitu Oke, silakan Kak Dea. siap. Terima kasih banyak Kak Indah yang sudah mengenalkan juga ya. Dan hari ini tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Indah kita akan ngapain di hari ini. Teman-teman, kita ketemu lagi nih di sesi kedua kelas kita tentang pelaporan ISAK 335 ya untuk teman-teman yang hari ini mengikuti sesinya. Silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Boleh banget untuk tanya-tanya juga ya, seperti yang disampaikan kemarin, nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin kemarin belum sempat isi formnya, boleh banget nanti disampaikan langsung ya pertanyaannya ke Mas Dwi, seperti itu. Nah, selama 2 jam ke depan nih, aku akan nemenin teman-teman semuanya ya sebagai fasilitator untuk berproses bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga terbuka banget, boleh untuk sharing-sharing terkait kondisi organisasi seperti apa, mungkin bisa jadi apa namanya tambahan pengalaman juga nih untuk teman-teman yang lain seperti itu. Nah, seperti kemarin teman-teman, aku mau sedikit menyampaikan apa namanya kesepakatan belajar gitu ya teman-teman untuk kita sepakati bersama di hari ini di sesi kedua. Kurang lebih masih sama, mungkin boleh dibantu share untuk panduan teknisnya tentang pelaporan gitu ya. Biasanya banyak banget pertanyaan gitu dari teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan aku tawarkan gitu ya, kita maksimal selesai di 12.30. Kira-kira bagaimana, bisakah disepakati? Tapi kita upayakan tetap selesai di jam 12 gitu.
Tapi semisal kayak kemarin nih aktif banget, diskusinya seru banget, banyak yang tanya-tanya juga. Kira-kira gimana kalau kita selesaikan kelasnya maksimal di pukul 12.30? Oke, dari Kak Michelle sudah oke, dari Kak Rasni sudah memberikan jempol. Teman-teman yang lain boleh. Atau kalau ada yang punya opsi lain juga boleh. Ada usulan lain nih Kak, gitu ya. Itu juga kita terbuka, kita coba sama-sama diskusikan. Oke, dari Kak Ayu juga sudah oke. Mungkin dari Kak Aziza, Kak Sintia, Kak Kuntoro, sama Kak Dwi. Kira-kira oke kah kalau kita maksimal selesaikan kelas di 12.30? Oke, sambil menunggu responsnya. Oke, nah tadi sudah ada beberapa yang sepakat gitu ya. Mungkin dari Kak Aziza, Kak Sintia, Kak Ayu, oke kah kalau kita selesaikan di 12.30 maksimal? Oke, dari Kak Ayu sudah oke ya. Dari Kak Aziza, Kak Sintia, oke, Kak Aziza sudah oke. Kak Sintia, Kak Kuntoro, Kak Dwi, oke, mungkin ya teman-teman kalau juga nanti misalkan ternyata ada agenda lain gitu ya. Nah, boleh juga berkabar. Oke, dari Kak Dwi, oke ya. Boleh juga berkabar ya ke admin kami, ke Sekretariat Lingkar Madani via grup WA atau di Japri juga boleh. Oke, mungkin kita bisa sepakati sama-sama gitu ya teman-teman tadi untuk panduan teknis sekaligus jadwal pelaksanaannya ini. Dan ini juga sudah dikirimkan form presensinya ya, silahkan untuk diisi untuk nanti jadi syarat juga mendapatkan sertifikat. Dan kita bisa langsung mulai gitu ya. Mungkin kemarin kita sudah bersama-sama mengikuti sesi di hari pertama gitu ya teman-teman. Nah, aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman kira-kira di sesi-sesi pertama kemarin. Mungkin review singkat kali ya, hal apa sih yang akhirnya teman-teman baru tahu atau mungkin oh ternyata gitu ya dari sesi pertama kemarin gitu. Nah, aku mau coba tunjuk beberapa perwakilan gitu ya untuk menyampaikan reviewnya di sesi 1 kemarin. Mungkin aku mau coba tanya dari Kak, sebentar aku lihat dulu. Dari Kak Aziza, Aryani, boleh Kak Aziza kemarin kira-kira apa nih hal baru yang Kak Aziza dapatkan atau yang berkesan banget gitu ya dari sesi pertama gitu Kak Aziza. Boleh nih kita berbagi di sini. Halo, selamat pagi kakak semua. Selamat pagi. Pesan kesan yang kemarin telah mengikuti pelatihan yang pertama kemarin, em, karena baru pertama kali ya, apa namanya, em, ke bidang NGO terus terkait keuangan di NGO maupun di profit itu kan agak beda ya. Nah, dengan pelatihan itu benar-benar membantu sekali sih gambaran terkait pengelolaan keuangan di NGO seperti itu. Oke, jadi dapat gambaran lebih detail ya tentang keuangan di Mm-mm. NGO itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak Kak Aziza. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang relate nih sama yang Kak Aziza sampaikan. Aku mau coba satu perwakilan lagi nih untuk menyampaikan review atau kesannya dari sesi pertama kemarin gitu ya. Aku mau coba tanya dari Kak Michelle, mungkin boleh Kak Michelle? Oke, Kak. Halo. Halo. Oke, thank you. Untuk yang sesi kemarin itu memang apa ya, dapat insight baru sih. Salah satunya itu eh, soal ISAK 335 karena biasanya kalau NGO kan patokannya kan yang PSAK 45 itu kan. Ternyata ada ISAK 335 ini kemudian yang sering terlewat itu memang yang catatan E ini kalau untuk laporan organisasi karena kan biasanya kami fokus ke catatan E ini untuk ke donatur aja ya per projectnya apa dan sebagainya tapi ternyata di organisasi ternyata perlu dijabarkan juga di catatan E itu aja kalau aku.
Oke, terima kasih banyak Kak Michelle. Nah, nanti di hari ini juga bakalan dibahas nih ya sama Mas Dwi. Jadi teman-teman boleh banget tanya sebanyak-banyaknya nanti sama Mas Dwi gitu ya. Silakan disiapkan dari sekarang, boleh banget siapin pertanyaannya. Karena nanti kita akan banyakin nih ya sesi tanya jawabnya nih untuk teman-teman semuanya biar keresahan-keresahan selama ini bisa terjawab gitu ya di sesi hari ini. Oke, nah terima kasih banyak Kak Aziza dan Kak Michelle ya yang sudah menyampaikan review singkat tentang sesi pertama kemarin. Dan kita juga tadi sudah sepakati ya untuk jadwal sekaligus panduan teknis pelaksanaan kelasnya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita bisa dokumentasi awal dulu nih teman-teman. Boleh nih dinyalakan kameranya. Kita mau coba untuk dokumentasi. Aku sudah lihat yang on cam dan bisa pakai virtual background. Oke, nah siap. Aku bantu hitung ya teman-teman. Kita bisa mulai. Oke, kita tunggu dulu beberapa teman lain. Oke, siap. Gaya pertama ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Gaya bebas yang kedua boleh. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih banyak, teman-teman. Nah, kita bisa lanjut nih, karena Mas Dwi juga sudah bersama kita, sudah tidak sabar juga untuk berbagi di hari ini gitu ya. Nah, kemarin juga aku sempat menyampaikan nih Mas Dwi, kalau teman-teman ada yang mau tanya dulu ya tentang sesi kemarin, kita persilakan di hari ini nih sebelum masuk ke materi gitu ya. Nah, mungkin kemarin ada yang terlewat belum mengisi form pertanyaannya. Boleh nih teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, aku berikan kesempatan untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan nih. Kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya, boleh raise hand atau mau disampaikan via kolom chat juga dipersilakan. Kita mungkin buka untuk 3 pertanyaan dulu kali ya untuk di sesi awal ini seperti itu. Boleh teman-teman, ada yang mau ingin? Oke, sudah ada yang raise hand nih dari Kak Tia ya sepertinya ya. Iya, Iya, betul, betul. Kak Dea. Siap-siap. Terima kasih. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat hari Rabu. Iya, sebenarnya saya ada satu pertanyaan sih, Kak Dwi. Saya nggak tahu apakah ini relevan atau tidak, tapi ini mengenai sumber dana penghasilan organisasi. Nah, kemarin kan disebutkan ada kayak dari sumber dana itu dari layanan jasa ya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita kaitkan dengan undang-undang yayasan itu, kan kalau misalkan kayak model Pena Bulu atau Lingkar Madani itu kan kalau mengadakan training itu kan for free ya, karena kan sudah didanai oleh donor. Nah, kalau kasusnya kami, karena salah satu core bisnis dari Yayasan Strategi Konservasi Indonesia itu juga capacity building. Nah, kami ini kayak masih maju mundur ingin mengadakan training berbayar. Nah, kami itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah sifatnya setengah kami subsidi, setengahnya lagi bersifat berbayar. Jadi kita kayak mensubsidi 50% lah dari biaya trainingnya. Nah, kemudian yang kedua adalah full training tersebut biaya dibayarkan oleh peserta. Nah, pertanyaan saya, pada saat kita membukukan, sementara status kami itu masih yayasan, apakah itu tidak melanggar pada saat nanti pihak pajak mengecek? Karena kan kita rumahnya yayasan nih, Kak Dwi gitu loh. Nah, kira-kira itu gimana tuh pendapat Kak Dwi? Ya, either model subsidi atau model yang full pay training. Nah, itu bagaimana secara pembukuan pelaporannya? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Langsung ya, saya Iya, jawab langsung ya. jawab aja boleh. Dari Mbak Mbak Tia. Tia ya. Jadi sesuai dengan eh, undang-undang yayasan bahwa yayasan itu boleh mendirikan PT. Boleh mendirikan PT. Nah, kalau nggak mendirikan PT, misal tadi ada skema untuk berbayar dari panitia sama setengahnya dari program ya. Nah, yang dari program ini dilihat dulu bahwa apakah kita harus bicara dulu diskusi dengan pihak donor, apakah boleh saya melakukan kegiatan, misal contoh tadi pelatihan atau training,
di mana training ini adalah kita misal untuk paket meetingnya itu dari biaya program, nanti untuk narasumbernya dari eh, lembaga, yaitu dengan cara pendaftaran dari menghimpun dana di pendaftaran. Nah itu jadi eh, kalau kita pakai dana, sebagian pakai dana program, itu ditanyakan dulu ke pihak donor, apakah boleh dengan skema itu. Takutnya nanti kita sudah menjalankan, ternyata sama program nggak boleh. Yang kedua, kalau teman-teman itu melakukan kegiatan itu berbayar full, itu silahkan, boleh. Karena eh, di aturan ISAK 335 ada namanya biaya pendanaan. Nah, biaya pendanaan itu nanti itu adalah biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk penggalangan dana. Contohnya ya tadi misal mau ngadakan training segala macam. Nah, nanti kan pendapatannya menjadi pendapatan jasa lainnya. Tuh. Nanti boleh aja Mbak mau skema apa. Ini kan sebagai salah satu eh, kreatif dari organisasi bagaimana agar kita tidak semua itu tergantung dari pihak donor. Karena gini, yayasan itu kan punya renstra, rencana strategis. Tidak semua renstra itu kan didanai oleh donor. Nah, cara menghimpun dananya kan misalnya itu macam-macam. Ada yang mencari dana fundraisingnya dengan cara pelatihan, training, ada juga yang misal dengan membuat cenderamata, atau ada juga yang membuat klinik, atau ada yang punya, bahkan ada juga punya yayasan itu punya, ada yang punya penginapan, ada yang punya kebun pertanian juga ada. Banyak yang dilakukan. Nah, terkait dengan perpajakan, bahwa perpajakannya yang melekat itu tetap sama. Jadi nanti pas kita membuat laporan pajak nanti kan, kalau untuk kegiatannya tadi yang disampaikan adalah terkait workshop atau training ya Mbak, pelatihan ya. Itu kan nanti yang jelas akan terkena pajak adalah pajak untuk narasumbernya, fee. Nah, itu pasti akan kena PBA 21 atau 23 kalau yang mengadakan badan. Nah, kemudian apakah organisasi nanti akan kena pajak? Nah, itu nanti saat kita pelaporan PPh badan yang berakhir besok nih untuk badan. Nah, itu nanti saat kita melakukan rekonsiliasi fiskal, itu kita nanti minus atau surplus. Kalau surplus itu kan yang akan dikenain pajak, di mana pajaknya adalah 22%. Kalau kita di bawah 4 miliar adalah 11% dari nilai sisa atau surplus kelebihan dari asetnya. Itu Mbak. Boleh saja Mbak melakukan itu kan sebagai upaya organisasi untuk menghidupkan organisasi pengelolaan dana dari di luar dari program. Tapi kita harus membentuk PT dulu ya Kak Dwi. Kalau tetap dalam Tidak bentuk juga. yayasan. Tidak harus. Oke. Ya, Oke, baik. Terima tidak kasih harus Kak. mendirikan PT dulu. Di sini kan nanti kemarin ikut yang untuk pembuatan cuak nggak Pak? Pelatihan. Oh enggak, saya baru pertama kali ikut ini. Oh, belum pertama kali. Baru- Ya. Dalam cuak itu kan nanti untuk biaya dibagi 3. Biaya program, pendanaan, sama biaya untuk manajemen umum. Jadi, yang program nanti biaya semua yang dana dengan pembatasan yang kita ada MOU dengan donor itu masuk ke biaya program. Kemudian biaya pendanaan ini adalah biaya yang dikeluarkan saat kita untuk melakukan kegiatan, di mana kegiatan itu nanti akan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau kelebihan lah gitu. Kemudian kalau biaya manajemen umum itu adalah terkait dengan biaya organisasi yang tanpa pembatasan. Jadi situ Mbak. Oke, gimana? Kak Tia sudah cukup jelas
penjelasan dari Mas Dwi? Cukup Kak Dea, terima kasih Oke, banyak. siap. Terima kasih juga, Baik. Kak Tia. Nah, ngomong satu pertanyaan lagi nih, teman-teman. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dulu nih terkait sesi 1 kemarin? Kita persilakan. Tadi aku lihat belum ada yang raise hand. Kalau memang belum ada, mungkin kita bisa lanjut dulu nih ya Mas Dwi ke materi kita di hari ini. Mungkin nanti teman-teman akan muncul lagi nih pertanyaannya ya dari sesi kita yang di hari ini karena akan lebih detail juga. Jadi teman-teman boleh ya dipersiapkan juga nih pertanyaannya nanti boleh disampaikan secara langsung ataupun bisa juga melalui kolom chat. Siap, kalau gitu bisa kita langsung mulai aja ya Mas Dwi untuk sesi hari ini. Silakan Mas Dwi. Terima kasih Mbak Dea. Selamat siang teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua. Baik, kita akan melanjutkan untuk materi pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, yaitu sesuai dengan ISAK 335. Nah, dalam hal ini laporan kita bagi menjadi dua, yaitu laporan program dan laporan lembaga. Lembaga ini artinya bisa lembaga secara sendiri atau secara laporan konsolidasi atau gabungan antara laporan organisasi dengan laporan program. Nah, kalau laporan program itu kan nanti lebih sederhana, lebih sederhana nanti eh, jadi kita akan membahas dua laporan yaitu laporan program atau project dan laporan secara organisasi. Baik, next. Nah, yang pertama adalah tentang laporan keuangan project. Next. Sini. Definisi dari laporan project adalah bersifat sementara. Karena maksudnya adalah sementara itu dia ada MOU-nya. Kemudian tidak bersifat berkelanjutan. Kemudian dibatasi dengan durasi atau waktu. Makanya bersifat sementara. Dibatasi sumber dananya, yaitu karena kita ada MOU dengan pihak luar atau eksternal, pasti ada kesepakatan, yaitu akhirnya sumber dananya menjadi dengan pembatasan. Mencapai tujuan yang spesifik dan unik, karena pasti sudah sesuai dengan kontrak juga MOU dengan donor. Tujuannya apa? Tidak boleh menyimpang atau keluar dari tujuan awal. Kemudian menghasilkan perubahan yang bermanfaat atau mempunyai nilai tambah. Nilai tambah ini adalah sesuai dengan kegiatan atau jenis program itu sendiri. Jenis laporan keuangan proyek apa saja? Ya, yang pertama yaitu LPPD, laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Yang kedua adalah laporan status dana atau yang sering disingkat LSD. Yang terakhir adalah laporan realisasi anggaran LRA atau juga ada yang biasa menyebutkan BVA atau budget versus aktual. Yang pertama adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana atau LPD. Ini adalah biasanya dari saldo awal periode ditambah penerimaan proyek dikurangi biaya proyek, maka akan menghasilkan saldo dana akhir periode. Di mana laporan ini disusun per periode pelaporan dan juga secara akumulatif. Ini sesuai dengan kesepakatan. Saldo dana dijelaskan di LSD. Kemudian atau laporan status dana. Penerimaan cek rekening koran. Nah, jadi penerimaan ini kita cek dari rekening biaya ini biaya itu akan kita lihat di laporan realisasi anggaran atau kolom realisasi biaya. Untuk pengeluaran sama dengan biaya, bukan jumlah dana yang telah dikeluarkan. Kemudian uang muka itu tidak sama dengan biaya. Jadi uang muka itu akan kita akui sebagai biaya saat sudah melakukan pertanggungjawaban dari uang muka tersebut. Bunga dan biaya bank menjadi potensi selisih. Nah, pasti nih. Nah, kalau nanti ada bunga bank atau biaya bank itu diakui oleh program, maka itu akan kita catat sebagai penerimaan dan biaya. Kalau tidak diakui, berarti aman.
kemungkinan nggak ada selisih. Dan perhitungan konvensi mata uang. Kalau bentuk dananya uang dalam mata uang asing, pasti nanti ada selisih laba rugi dalam saat kita menukarkan ke bentuk rupiah. LSD atau ini penjelasannya adalah saldo dana sama dengan saldo dana akhir periode. Terdiri dari kas ditambah bank ditambah uang muka dikurangi dengan pinjaman lembaga dikurangi dengan bunga bank bersih. Ini akan menjadikan dan dikurangi atau ditambah nilai tukar mata uang. Kalau ada selisih lebih maka itu akan menambah, kalau kurang akan mengurangi. Ini LSD ini adalah menjelaskan status saldo dana di mana saja saldo tersebut berada, lalu berbentuk apa dan berapa nilai masing-masing. Di sini bentuknya bentuk kas bank atau uang muka. Merupakan proses rekonsiliasi pemeriksaan atas kebenaran LPPD. Terdiri dari ya ini yang seperti yang disampaikan tadi, ada kas akan menambah rekening koran bank, kemudian ada uang muka, saldo uang muka yang belum dipertanggungjawabkan, kemudian hutang tangan lembaga proyek kalau ada, bunga bank dan biaya bank, kemudian konvensi laba rugi nilai tukar mata uang. Di sini saya tekankan dulu terkait dengan hutang tangan lembaga ke proyek, ini adalah jangan lupa teman-teman, kalau menalangin dana program, jangan lupa di lembaga, kalau itu pakai duit lembaga, jangan lupa mencatat piutang, kemudian saat mengeluarkan, itu biasanya kan nanti piutang pada bank. Nah, jangan lupa juga, dana yang dikeluarkan itu, kalau itu untuk penggunaan kegiatan, jangan langsung untuk dibiayakan, tapi masukkan dulu ke rekening program itu dicatat sebagai hutang antar program. Karena kalau itu langsung dibelanjakan, tidak kelihatan mutasinya di rekening program. Sehingga nanti untuk kita mempertanggungjawabkan ini kepada program itu supaya tidak kesusahan, kerepotan kita untuk menjelaskan. Nanti takutnya itu dianggap dana punya program, padahal itu sebagai hutang talangan lembaga. Laporan realisasi dan anggaran. Nah, ini sama dengan jumlah anggaran dikurangi dengan relasi biaya proyek. Jadi sisa anggaran. Atau biasa ada juga yang nyebutnya budget versus aktual. Nah, ini adalah membandingkan rencana anggaran dengan relasi biaya. Bisa disusun secara periodik atau akumulatif. Kode anggaran digunakan untuk pemilahan transaksi biaya, berguna untuk menyusun realokasi budget. Nah, ini kalau misal ada nanti di akhir program ternyata masih ada sisa dana dan kita mengajukan ke donor itu ternyata boleh untuk melakukan program untuk menjalankan lagi, ini berguna untuk reprogramming. Kemudian saldo negatif atau berapa persen menjadi perhatian khusus. Nah, itu nanti di sisa anggaran itu akan kelihatan saldonya negatif atau positif. Kalau negatif berarti realisasinya melebihi dari jumlah anggaran. Nah, ini yang harus diperhatikan kenapa bisa melebihi. Kemudian ada persentase kapan. Biasanya kalau LRA itu kita bikin adalah budget, kemudian ada lagi realis biaya, kemudian sisa, kemudian ada terakhir adalah persentase. Nah, seperti yang dibahas tadi bahwa uang muka tidak sama dengan biaya. Apa hubungan antara laporan keuangan proyek? Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari alur ini, di mana kita lihat dari LPPD, laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Saldo awal dana dengan penerimaan dikurangi biaya, itu sama dengan saldo akhir dana. Biaya itu kita ambil dari LRA, yaitu di bagian realisasi biaya. Kemudian saldo akhir dana itu tidak sama dengan sisa anggaran. Karena kalau sisa anggaran itu kan dari anggaran dikurangin biaya. Tapi kalau saldo akhir dana itu bisa dari saldo awal, bisa juga nanti kalau ada bunga bank segala macam. Nah, saldo akhir dana ini adalah sama dengan di
laporan status dana, di mana adalah sama dengan kas ditambah bank, ditambah uang muka kalau ada, dikurangi hutang kalau ada, dikurangi bunga bank bersih. Nah, ini nanti akan saldo akhir dana itu sama dengan di laporan status dana. Kalau LRA ini adalah dia cuma menggambarkan berapa jumlah biaya yang sudah diserap dan sisa dananya berapa. Maksudnya bukan sisa dana, sisa anggaran di anggaran. Karena anggaran itu bukan masuk dalam dana. Kalau dana itu eh, uang atau hibah yang sudah diberikan kepada organisasi. Manfaat laporan keuangan proyek, yaitu di sini sudah saya siapkan bahwa eh, LPPD sama LRA ini hampir mendekati. Kemudian ya ini bahwa manfaat di laporan keuangan proyek adalah memberi gambaran capaian atas aktivitas program. Kemudian memberikan informasi serapan anggaran proyek yang biasanya berbanding lurus dengan rencana aktivitas yang sudah dan atau belum dilakukan. LSD memberikan informasi mengenai kewajiban di internal atau eksternal. Dalam hal ini terkait dengan kas, bank, uang muka, hutang, dan bunga bank bersih. Kemudian memberikan informasi jumlah dana yang tersedia untuk melakukan program. Namanya aja laporan status dana. Nah, ini adalah contoh. Saya siapkan juga contoh LPPD dan LSD. Di mana di sini teman-teman bisa melihat ini terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini yang laporan LPPD, laporan penerimaan dan pengeluaran. Nah, kemudian di bawah itu ada uang muka, piutang, aktivitas utang, bank, kas. Ini adalah laporan status dana. Nah, kalau teman-teman melihat di sini adalah bahwa saldo akhir dari LED adalah 27.800, di sini status dananya 27.800. Ini akan sama. Jadi LPPD dan LSD itu nanti statusnya dananya pasti akan sama. Nah, ini adalah contoh laporan yang LRA itu laporan yang realisasi anggaran. Mana pasti teman-teman sudah familiar lah ini untuk pembuatan laporan program. Karena biasanya di organisasi itu laporan program lebih utama daripada laporan lembaga. Ini yang sering saya kalau ngobrol sama teman-teman antar yayasan itu biasanya teman-teman kalau pas di akhir tahun atau mau apalagi di akhir-akhir mau laporan pajak tahun badan pasti kerepotan dalam pembuatan laporan. Karena biasanya lebih pentingan laporan program karena yang ada kaitannya dengan pihak ketiga. Kalau laporan organisasi kan buat internal. Berikutnya kita akan membahas di sini adalah terkait dengan laporan keuangan lembaga sesuai dengan ISAK 335. Dalam hal ini teman-teman nanti diperhatikan bahwa kalau teman-teman sudah diaudit atau sedang dilakukan audit, dilihat lagi nanti saat auditor itu mengasihkan draft laporan, apakah laporan itu sudah sesuai dengan format ISAK 335 atau belum. Kalau belum sesuai, silahkan teman-teman untuk mengembalikan draft itu untuk dirubah sesuai dengan laporan ISAK 335. Karena belum lama ini saya menemukan bahwa ada, ini sedikit bercerita saya, bahwa ada organisasi minta untuk pembuatan laporan pajak. Nah, saya minta laporan auditnya 2025 mana. Setelah dikasihkan, saya lihat masih sesuai dengan PSK 45. Nah, ini udah 2025. Harusnya kan udah sesuai dengan ISAK 335. Nah, setelah saya diskusikan, organisasinya bingung. Pak, ini saya dapat dari auditornya. Iya, tapi auditornya ini salah untuk pembuatan laporan organisasi karena masih sesuai dengan PSK 45. PSK 45 itu terakhir adalah tahun 2019. Setelah itu 2020 itu menjadi ISAK 35, yang akhirnya di 2025 menjadi ISAK 335. Jadi nanti teman-teman perhatikan laporannya kalau yang sudah diaudit
dilihat lagi apakah sudah ikut standar ISAK 335 atau yang sedang diaudit nanti saat menerima draft laporan audit dicek kembali laporan tersebut. Karena tidak semua auditor itu paham terkait dengan laporan yayasan. Karakteristik lembaga non-profit adalah di sini adalah definisi dari ISAK nomor 335 mengatur format standar laporan keuangan nirlaba. Di sini ada klasternya ada 3, yaitu 1. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Nah, ini ya status dananya adalah dana hibah. Kemudian menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba. Dan jika institusi nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik instansi nirlaba tersebut. Tapi biasanya sisa dana ini akan dikembalikan ke organisasi untuk kegiatan yang lainnya. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya perusahaan bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuiditas atau pembubaran entitas nirlaba. Jadi biasanya kalau entitas itu dibubarkan, biasanya aset-asetnya tidak dijual, biasanya dihibahkan ke entitas yang lain. Kemudian untuk kepemilikan adalah tidak seperti perusahaan bisnis yang sesuai dengan pemilik untuk menjalankan entitas ini, tapi ada kepemilikan yang bentuknya adalah nirlaba tidak dapat dijual atau dialihkan. Nah, ini atau ditebus kembali. Kalau sudah dilepas ya sudah. Next, tujuan pelaporan keuangan lembaga sesuai dengan ISAK 335 yaitu mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding tinggi. Ini laporan keuangan lembaga. Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa dilihat lagi apakah laporan teman-teman itu ada 1, menyatakan adanya laporan posisi keuangan. 2, laporan penghasilan komprehensif. 3, laporan perubahan aset neto. Dan yang keempat adalah laporan kas arus atau arus kas. Nah, perbedaannya dengan PSK 45 itu adalah terkait dengan laporan penghasilan komprehensif yang kedua, yaitu kalau di PSK 45 itu menyatakan di sini adalah laporan aktivitas. Kalau yang ISAK 335 adalah laporan penghasilan komprehensif, di mana itu nanti kita bahas satu persatu. Nah, jangan lupa teman-teman diperhatikan di sini dalam laporan sesuai dengan ISAK 335. Ini contoh laporan posisi keuangan. Di sini saya buatkan adalah perbedaannya antara PSK 45 dengan ISAK 335. Di mana perbedaannya adalah di aset neto. Kalau PSK 45 itu adalah tidak terikat, kalau di ISAK 335 dengan pembatasan atau tanpa pembatasan. Nah, di PSK 45 itu tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Jadi ada 3 sumber dana, jenis sumber dana, yaitu tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Tapi setelah menjadi ISAK 335 itu menjadi 2 jenis, yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Di mana yang terikat temporer dan permanen ini menjadi dengan pembatasan. Yang tidak terikat menjadi tanpa pembatasan. Perbedaannya di posisi keuangan di aset netonya saja yang membedakan. Untuk yang lainnya, untuk aset dan liabilitas itu sama. Berikutnya adalah contoh laporan penghasilan komprehensif. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa kalau PSK 45 itu adalah laporan aktivitas, kalau di ISAK 335 adalah laporan penghasilan komprehensif.
Bedanya di mana? Nah, bedanya adalah di pendapatan sama di nanti di biayanya. Nah, di sini bahwa untuk pendapatan ini ada sumbangan sama, kemudian ada lagi penghasilan investasi. Di sini adalah kalau untuk pendapatannya sama, kemudian ya yang membedakan di sini adalah terkait dengan bebannya. Kalau di laporan aktivitas atau PSK 45 bahwa beban itu akan disajikan sesuai dengan program. Jadi nanti akan disampaikan eh, sesuai dengan programnya masing-masing, tapi tidak secara detail. Kalau pengeluaran ya, misal program A, eh, jumlah bebannya ada 100, ya nanti akan langsung ditampilkan sebesar 100. Beda dengan di komprehensif itu akan beban itu akan ditampilkan sesuai dengan akun transaksinya. Di masing-masing akun transaksinya. Beda dengan yang di laporan aktivitas. Sama di sini adalah bahwa nanti ada juga namanya penghasilan komprehensif lainnya. Kalau di laporan aktivitas itu tidak ada. Nanti teman-teman bisa lihat dari sisi ini laporannya. Kalau tidak sesuai dengan yang SAK 335, silahkan teman-teman untuk kalau yang sudah diaudit atau dibuatkan oleh konsultan, suruh merevisi laporan tersebut. Nah, perlu diingat juga sumber dananya sudah lagi tidak terikat atau terikat temporer atau permanen, tapi tanpa pembatasan dan dengan pembatasan untuk sumber dananya. Next, laporan penghasilan komprehensif. Ini kelanjutan dari laporan komprehensif ini yang di sini teman-teman bisa lihat nih beban di bebannya ini kan benar. Kalau yang PSK 45 dia menampilkan bahwa beban program A, B, C. Contohnya seperti manajemen dan umum dan pencarian dana. Tapi begitu kita masuk di ISAK 335, beban itu sesuai dengan nomor akun transaksinya, sesuai dengan jenis akun transaksinya. Yaitu misal ada gaji, ada jasa profesional, ada administrasi, ada depresiasi, ada bunga, ada juga nanti misal ada penyusutan, ada juga biaya publikasi atau sumbangan. Nah, itu nanti akan ditampilkan secara detail di beban. Di ISAK 335 lebih detail. Seperti yang sampaikan awal tadi terkait dengan sumber dananya. Sumber dananya cuma di ISAK 335 ada 2 jenis, kalau di PSK 45 ada 3 jenis. Berikutnya terkait dengan masih yang komprehensif lagi. Kalau di ISAK 35 bahwa beban itu akan ditampilkan secara detail sesuai dengan jenis akun transaksinya, tapi itu akan dirinci biaya per kategori itu adalah di catatan E, di mana teman bisa lihat di sini ada catatan E itu terkait dengan laporan program manajemen umum dan pendanaan. Nah, di sini nanti lebih di sini nanti di catatan E ini nanti lebih ringkas karena biasanya cuman sampai akun kelompok subnya aja, tidak sampai ke detail. Nah, tapi kalau di laporan yang komprehensifnya nanti nomor akun sampai ke detail akunnya. Kalau di catatan E sampai subnya saja atau level 3. Itu nanti akan kelihatan di situ biayanya berapa, gajinya berapa, misal untuk biaya profesional berapa, adminnya berapa, depresiasi berapa, bunga, dan nanti ada total beban. Inilah jenis laporan di catatan E. Relasi antara laporan keuangan ISAK 335. Sini adalah laporan penghasilan komprehensif itu
nanti teman-teman bisa melihat itu terdiri dari penerimaan, kemudian biaya, memang dikurangi biaya menjadi surplus. Surplus ini menjadi nanti ada penghasilan komprehensif lainnya, penghasilan komprehensif tahun ini. Dari sini nanti kemudian menjadi dari surplus dan penghasilan penjualannya ini jadi laporan perubahan aset neto, yaitu akumulasi surplus sama akumulasi penghasilan komprehensif yang nanti akan menjadi aset total aset neto. Kemudian untuk laporan arus kas ini adalah terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan saldo kas bank. Untuk laporan posisi keuangan ini adalah aset kas bank, dan untuk lawannya adalah dengan hutang atau liabilitas. Itu nanti bagaimana kita untuk melihat laporan kita itu sudah sesuai. Kuncinya nanti adalah asalkan di aset netonya ini di laporan posisi keuangan, di laporan penghasilan komprehensif, sama di perubahan aset netonya itu sama, insya Allah laporan teman-teman sudah benar. Nanti bisa ngecek di situ. Kalau harusnya aset neto itu harusnya sama semua. Ini di sini sudah saya kasih kuning total aset neto di perubahan aset neto, kemudian di laporan posisi keuangan juga aset netonya kita kuningkan. Itu nanti harusnya sama itu aset netonya. Jadi ini adalah laporan utama dari ISA 335. Kalau catatan itu adalah bagian dari laporan ISA 35 itu sebagai laporan pendukung. Apa relasinya antara laporan keuangan proyek dengan laporan keuangan lembaga? Di sini adalah laporan penerimaan pengeluaran dana atau LPPD itu sama dengan laporan penghasilan komprehensif. Nah, laporan komprehensif itu cuma menyajikan adalah penerimaan dan pengeluaran atau beban. Kemudian laporan status dana itu adalah mencerminkan laporan posisi keuangan. Kalau yang sebelah LPPD dan LSD ini adalah biasanya yang dibuat oleh masing-masing program. Laporan penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan ini adalah nanti itu menjadi laporan keuangan lembaga. Jadi laporan posisi keuangan itu kan menyatakan ada aset segala macam. Nah, LSD juga sama. Nanti ada saldo awal segala macam, kemudian ada kasnya berapa, kemudian ada uang muka tidak. Nah, itu akan tercermin di hasil dan laporan posisi keuangan. Kalau LPPD itu adalah cuman penerimaan sama biaya. Perlu diingat juga bahwa nanti kalau di laporan penghasilan komprehensif itu adalah seharusnya penerimaan itu sama dengan biaya. Karena nanti pasti akan berbeda penerimaan antara laporan penghasilan komprehensif dengan laporan posisi keuangan. Karena apa? Karena laporan posisi keuangan itu kan ada rekening bank. Kita menyocokkan ada kasnya. Kalau di laporan penghasilan komprehensif kan tidak ada. Dia cuma mencerminkan bahwa jumlah penerimaan itu sama dengan jumlah pengeluaran. Nah, yang sering kita sampaikan bahwa semua penerimaan atau dana hibah yang kita terima itu tidak boleh kita akui sebagai penerimaan, tapi kita jadikan dulu sebagai hutang. Atau biasanya kalau di laporan penghasilan itu kita ada namanya nomor akun itu di kepala 2 atau di kepala hutang itu nama akunnya biasanya kita buat adalah hibah diterima di muka. Jadi hibah itu akan setiap periode akan kita adjust sesuai dengan jumlah penerimaan biayanya menjadi penerimaan. Oke, nah materinya sudah selesai nih dari Mas Dwi ya untuk di hari ini. Nah teman-teman boleh banget disiapkan gitu ya pertanyaannya terkait yang udah dipaparkan sama Mas Dwi atau mungkin ada hal lain sesuai dengan kebutuhan organisasinya juga boleh banget untuk ditanyakan nih teman-teman di sesi ini. Tadi udah lumayan banyak juga gitu ya materi yang disampaikan sama Mas Dwi.
eh, ada kurang lebih 10 lebih slide-nya gitu ya teman-teman, dan sudah detail banget dijelaskan sama Mas Dwi gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih gitu ya, biar kita nggak tegang banget, biar nggak ngantuk, kayaknya aku perlu panggil Kak Deva nih gitu ya, buat nemenin kita seru-seruan dulu nih Kak. Aku takutnya teman-teman udah mulai ngantuk atau lapar gitu ya Kak Deva, karena materinya serius banget nih gitu. Nah, boleh nih Kak Deva, kita kasih yang seru-seru kali ya Kak. Oke, halo Kak Dea, halo teman-teman semua. Suara Halo, sudah aman? suaranya sudah aman? Oke, Aman. Kak Dea minta yang seru-seru ya. Iya, Aku sih oke banget nih. kayak Kak Deva punya berbagai macam yang seru-seru nih. Oke, karena materi hari ini cukup berat, berarti kita perlu yang namanya peregangan otot dulu nih, ya kan? Boleh Kak, Oke, mungkin dari eh, kakak operator Kak Zahra bisa minta tolong ditampilin dulu ya videonya, karena hari ini jangan kita di play ada, dulu ya. ya, karena kita ada senam nih Kak, senam tipis-tipis Oke, aja kita kok. senam siang ya. Iya, Siang-siang kita senang. ini coba kita lihat dulu ya, tonton videonya. Oke, kita lihat dulu boleh. I can jump, jump, jump. I can walk, walk, walk. I can swim, swim, swim. I can run, run, run. I can sing, sing, sing. I can fly, fly, fly. What can you do? Oke, Nggak sulit kan ya? jadi kita harus gimana nih Kak? Oke, kita harus bangun dari tempat duduk kita. Harus berdiri. Oke, Harus baik, kita dong. berdiri. Teman-teman boleh ya, silakan berdiri. Ini Oke, kita ikutin gerakan yang ada di video sambil ikut nyanyi kali ya, biar seru. Oke, baik. Mic-nya bisa di unmute dulu. Ini ada kamera nih. Oke, nah. Ini mau di sini nggak? Oke ya, coba aku cek dulu ya, teman-teman udah pada berdiri apa belum? Oke, Oh, Kak sudah. Anissa, silakan Kita sudah berdiri. nih. Kak Ayu udah berdiri kayaknya. Kak Kuntoro, yuk boleh ikutan. Dibuka kameranya, Kak Cynthia, Kak Dwi, Kak Ruli, Kak Risma. Oke, Sorry, apakah aku sudah nggak bisa siap? ikutan. Teman-teman. Oke, sudah siap? Ayo, Sudah. oke, sambil nyanyi ya. Boleh. 1, 2, 3. I can jump, jump, jump. I can walk, walk, walk. I can swim, swim, swim. I can run, run, run. I can sing, sing, sing. I can fly, fly, fly. What can you do? Sekali lagi kali ya. Cepat sekali. Cepet banget. Iya, ini makanya senam tipis-tipis aja. Oke. Oke, 1, 2, 3. I can jump, jump, jump. I can walk, walk, walk. I can swim, swim, swim. I can run, run, run. I can sing, sing, sing. I can fly, fly, fly. What can you do? Oke. Udah pada panas belum nih? Sudah nih, sudah Oke hangat nih, deh. sudah bersemangat gitu ya, sudah bergerak sama-sama. Kak Deva, makasih banyak nih udah kasih yang seru-seru gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman juga sudah berpartisipasi. Makasih banyak, kita bisa lihat Mas Dwi tadi ikutan joget ya teman-teman. Ya nggak ngantuk, Oke, Mbak. Betul, makasih betul. Kak Dea dan teman-teman yang Oke, sudah makasih berpartisipasi. banyak Kak Deva. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah peregangan sedikit gitu ya, biar kita refresh lagi nih, biar nggak ngantuk gitu. Nah, sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab gitu ya, Mas Dwi. Teman-teman boleh banget yang mau bertanya bisa disampaikan. Eh,
pertanyaannya gitu ya. Mungkin kalau tadi yang di sesi awal, sesi pertama ada yang kelewat belum sempat ditanyakan juga boleh. Atau tentang sesi kedua ini juga boleh banget untuk disampaikan gitu teman-teman. Boleh nih, boleh raise hand. Atau mau disampaikan di kolom chat juga boleh. Aku coba lihat kolom chat. Jadi ini pertanyaannya sama yang materi kemarin ya, Mbak? Iya, boleh juga. Takutnya tadi di awal ada yang Betul. belum sempat disampaikan gitu ya. Oke, di kolom chat. Nah, oke. Nah, di sini Kak Rasni, raise hand nih, Mas Dwi dari Silakan. Ya, iya, Yayasan Teman Laut. Indonesia ya. Iya, PLI. betul. Silakan. Halo Mbak Dea sama Pak Dwi. Halo, halo. Halo, Mbak. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Ini saya mau bertanya nih, kan laporan keuangan sesuai ISEK 335 tadi kan ada 4 tuh. Nah, yang pertama laporan komprehensif itu kan kita harus sesuaikan penerimaan dan juga biaya pengeluarannya ya Pak. Ya, Iya, terus untuk laporan posisi keuangan, mungkin saya masih bingung nih Pak di bagian laporan posisi keuangannya Pak, karena itu kan ada sisa sisa saldo ya Pak di laporan posisi keuangan itu, sama uang yang diterima di muka. Lebih ke penjelasan eh, apa saja yang harus dimasukkan di dalam laporan posisi keuangannya sih Pak. ya. eh, Baik. Yang pertama adalah terkait dengan laporan tadi. Yang pertama ditanyakan terkait dengan laporan penghasilan komprehensif ya, bahwa di laporan komprehensif itu nanti cuma terdiri dari eh, penerimaan sama pengeluaran atau beban, di mana untuk eh, yang berstatus dananya itu dengan pembatasan, itu harusnya penerimaan itu sama dengan biaya atau beban. Nah, bagaimana kita melihatnya? Yaitu kita melihat dari eh, laporan masing-masing program, yaitu di eh, laporan realisasi itu LRA-nya itu kan nanti akan kelihatan tuh realisasinya berapa totalnya. Itu harus sama dengan jumlah beban di laporan penghasilan komprehensif, itu harusnya sama. Nah, misal di laporan di LRA-nya masing-masing, misal program A itu adalah eh, 500 juta, berarti nanti di laporan penghasilan komprehensif itu untuk kalau kita tarik untuk program A tersebut adalah sama 500 juta dan penghasilannya atau hibahnya adalah sebesar 500 juta sehingga tidak ada sisa. Kenapa? Karena ini kan dengan pembatasan itu di posisi, karena eh, dengan pembatasan itu adalah penerimaan atau hibah itu sama dengan realisasi atau biaya. Kemudian kita lari ke posisi keuangan nih. Pada saat kita menerima dana hibah itu kita jadikan sebagai hutang. Biasanya kita buatkan akun hibah diterima di muka pada eh, sub dari hutang. Di situ, nah nanti setiap periode kita akan mengurangi hibah diterima di muka itu menjadi pendapatan di kepala 4 atau penghasilan. Nah, biasanya kalau kita buat eh, jurnal saat menerima, gak apa-apa ya kita ngomongin jurnal juga nih. Saat menerima dana hibah, misal kita terima dana hibah sebesar 1 miliar, itu akan kita catat eh, bank pada hibah diterima di muka. Saat akhir periode tiap bulan, kita akan mengejas sesuai dengan jumlah biaya tersebut dengan mengurangi hibah diterima di muka itu. Misal dalam bulan, contohnya di bulan April ini ternyata bebannya
kalau kita lihat di laporan LRA-nya adalah sebesar 200 juta, maka akan kita jurnal tersebut adalah hibah diterima di muka pada pendapatan. Sehingga hibah tadi berkurang 200, itu menjadi sisa dana nih. Jadi sisa dananya yang tadinya 1 miliar masih menjadi 800, kemudian pendapatan kita akan bertambah sesuai dengan jumlah biayanya atau bebannya sebesar 200 juta. Tuh, Mbak. Nah, komponennya apa aja? Komponennya ini posisi keuangan itu ini komponennya itu terdiri dengan aset sama liabilitas. Aset itu nanti ada aset lancar, aset tidak lancar. Nah, nanti ada juga di situ ada kalau kita punya ada uang muka, pokoknya ada kas terakas, kemudian ada uang muka, ada piutang, kemudian ada lagi eh, aset, kemudian ada juga nanti misal pengakuan biaya, kemudian ada pokoknya sesuai dengan eh, jenis-jenis aset itu akan masuk di aset. Nah, nanti lawannya adalah liabilitas atau hutang dan aset neto. Nah, nanti di situ ada akan kelihatan. Itu di slide saya itu sudah ada eh, liabilitas itu juga nanti ada liabilitas jangka pendek sama jangka panjang. Nah, kemudian ada hutang antar program atau hutang karyawan. Kalau karyawan itu jadi piutang. Ada hutang lainnya. Nah, perlu diperhatikan juga terkait dengan hutang dan piutang. Maksudnya ini adalah piutang antar program dan hutang antar program itu diperhatikan teman-teman itu harusnya di posisi keuangan antara piutang antar program dan hutang antar program itu harusnya nilainya sama. Kenapa sama? Karena biasanya yang mengeluarkan itu akan mencatat sebagai piutang, yang menerima akan mencatat hutang sebesar yang dikeluarkan dan diterima. Tuh. Kalau ada selisih, nah ini pasti ada yang kelewat mencatatnya. Maksudnya kelewat ini bukan karena nggak dicatat, tapi mungkin salah akun. Atau bisa juga, biasanya teman-teman yang baru, itu biasanya misal program A pinjam dana ke pihak lembaga, itu lembaga mengakui piutang antar program pada bank, biasanya keluar itu langsung diterima cash untuk melakukan kegiatan. Tapi tidak ditransfer dulu masuk ke bank program. Harusnya keluar dari rekening lembaga, masukkanlah ke rekening program. Baru dari rekening program dikeluarkan untuk melakukan kegiatan. Supaya aliran dana itu tercatat di rekening rekening bank dari program tersebut. Karena kalau kita tidak lakukan itu, langsung kita jadikan biasa, biaya akan tidak terekod di rekening, kita akan melakukan adjustment. Adjustment pertama kita akan melakukan adjustment adalah mengakui hutang tersebut. Nah, setelah melakukan hutang, terus kita akan adjustment biayanya. Itu kebanyakan saya perhatikan itu banyak teman-teman yang melakukan, saya biasanya akan melihat dulu nih. Kalau lihat laporan teman-teman biasanya di posisi posisi keuangan itu saya akan melihat kalau ada piutang antar program pasti akan saya lawankan dengan hutang antar program. Sama enggak? Kalau tidak sama, dari situ aja saya udah, oh ini salah nih, ada yang salah. Kita harus menelusuri hal tersebut. Gitu. Kemudian terkait dengan tadi yang hibah diterima di muka udah saya sampaikan ya. Kemudian kalau di masa komprehensif kuncinya beban yang dengan pembatasan itu akan sama dengan di LRA atau BVA, jumlah biayanya. Kalau yang tanpa pembatasan itu tidak akan sama karena dia tidak
dalam pencatatan penerimaan dia akan diterima sesuai dengan jumlah yang diterima. Biayanya juga sesuai dengan jumlah yang biaya yang secara real terjadi. Itu Mbak Rasni. Oke, Udah. sudah terjawab kah atau ada yang mau disampaikan lagi dari Kak Rasni? Berarti untuk yang tanpa pembatasan itu ada surplusnya ya Pak harusnya. Ya, bisa surplus, bisa defisit, Pak. Oke. Untuk penerimaannya itu ditulis sesuai penerimaan atau angkanya sesuai dengan akhir akhir Desember 31 ya Pak. Yang mana nih, Mbak? Yang Yang penerimaan penerimaan untuk yang tanpa lembaga pembatasan atau dengan pembatasan? yang tanpa pembatasan Pak. Tanpa pembatasan itu secara real yang terjadi dapatannya. Oke. Setiap saat. Misal, biasanya kan dari program itu kan biasanya ada biaya manajemen manajemen fee atau apa ya, overhead cost atau apa ya nyebutnya, atau de minimis, macam-macam penyebutannya. Nah itu kan biasanya dikeluarkan dari program ini sah karena biasanya kan ini ada di budget kan, dan ada kesepakatan dengan pihak donor. Nah tiap bulan kan kita akan mengeluarkan itu. Nah begitu dikeluarkan kan misalnya nanti ada manajemen fee atau overhead cost atau apalah nyebutnya teman-teman, silakan untuk keluar kan langsung masuk di lembaga tuh tiap bulan. Jadi kalau di lembaga untuk penerimaan itu sesuai dengan jumlah penerimaan, biayanya juga sesuai dengan jumlah penerimaan. Makanya biasanya yang akan menjadi surplus atau defisit itu adalah di posisi tanpa pembatasan. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Rasni. Nah, ini kita move dulu ke kolom chat ya, Mas Dwi. Ada dari Kak Aziza, dari Yayasan Indo Relawan. Mau tanya, kemarin sempat dijelaskan bahwa alokasi biaya dibuat menjadi 3 kepala COA dengan masing-masing sub COA. Jika sudah menggunakan software seperti Quill, apakah struktur COA tersebut masih perlu dibuat terpisah atau bisa disederhanakan dengan memanfaatkan fitur dalam sistem? Ya, baik. Ini terkait dengan kuil ya. Iya, Sebetulnya kalau kuil itu kan besok nanti ya ada, iya ada minggu depan juga khusus ada ya. detailsnya nih untuk Detailnya. Quill. Jangan lupa juga ikut teman-teman ya. Ya, silahkan nanti kalau untuk software kuil silahkan untuk di depan. Eh, dan saya kurang begitu memahami terkait software kuil ya. Karena saya biasanya makainya adalah kalau kuil ini kan yang berbasis web based, biasanya pakai yang berbasisnya adalah softwarenya yang lokal. Lokal itu dalam artian dia bisa dipakai bersamaan dalam satu jaringan WiFi yang sama atau pakai jaringan LAN di tempat yang sama. Nah, itu biasanya pakai saya yang Sangonya, tuh saya lebih sering makainya Pakai Sango. Sango. Ya, jadi Oke. sebetulnya ini software ini hampir sama. Hampir sama, dia sudah mengikuti standar ISAC 335, yaitu cuma bedanya di web-based sama di lokal. Itu. Kalau web-based itu adalah database-nya itu akan dipegang oleh developer. Kalau yang lokal itu database-nya dipegang oleh organisasi atau lembaga itu sendiri. Itu. Jadi terkait ini yang dipertanyakan adalah biaya dibuat menjadi 3 kepala COA. Ya, Lebih ke betul. struktur COA-nya nih kayaknya juga. Betul. Beban itu sesuai dengan ISAC 335 itu menjadi 3, yaitu beban program, beban pendanaan, dan beban administrasi manajemen atau administrasi umum. Nah, ini yang ketiga ini adalah untuk menaruh atau mengantongkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh organisasi atau yang bersumber dari tanpa pembatasan. Kalau yang dengan pembatasan adalah di biaya program. Kalau dengan pendanaan ini dalam pencarian dana itu masuk di 52. Biasanya kan nanti nomor akunnya itu kan didahului dengan kalau beban itu kan 51, nah itu program, 52 adalah pendanaan, 53 itu nanti terkait dengan biaya administrasi umum. Oke, gimana Kak Aziza sudah tergambarkan
Cuma kalau untuk yang kuil kita punya sesi tersendiri nih dan bisa lebih detail juga nanti kita sediakan kelasnya juga nih tentang kuil. Untuk teman-teman yang lain juga ya kalau misalkan sudah ada yang pakai aplikasi kuil dan butuh pendalaman juga nanti kita siapkan sesinya. Mungkin nanti Kak Indah akan spill juga nih detail terkait sesi tersebut ya gitu. Mau saya tambahin, Mbak. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini kan masih ada pertanyaan bahwa eh, struktur coak tersebut masih perlu Dibuat dibuat terpisah. terpisah seperti itu atau bisa disederhanakan. Nah, terkait dengan pembuatan coak itu adalah eh, di masing-masing sistem itu dia biasanya ada untuk fitur menambahkan atau mengurangkan. Tapi coak akun yang sudah ada saldonya yang sudah dipakai transaksi itu biasanya dia sudah dikunci tidak boleh untuk dihapus. Tapi dia bisa diedit cuman diedit nama akunnya aja boleh. Tapi kalau dihapus biasanya semua software akan mengunci itu. Gitu. Biasanya masing-masing software itu punya fitur untuk menambah atau mengedit. Kalau menghapus biasanya ada tapi dikunci biasanya. Dikunci untuk eh, apa? Untuk fitur karena kalau coba itu yang sudah ada angkanya ada dan nilainya dihapus itu nah ini kacau malah laporannya tidak pasti ada yang selisih nanti. Oke, Boleh izin tanya lagi nggak? boleh, boleh. Oke. Jadi kan kemarin sempat setting terkait cowok ini ya, terus dibantu oleh tim Quillnya itu sendiri. Nah, terus di bagian cowok ini masih agak bingung nih kan kalau mengikuti pelatihan itu kan di cowok itu uh, untuk biaya dibagi sebagai 3 kepala ya. Terus Ya, kemarin saya sudah bikin tuh 3 kepala biaya program, biaya pendanaan, sama biaya manajemen dan umum. Cuman dari pihak Quillnya itu uh, bilang tidak perlu apa namanya dibikin 3 kepala itu karena nantinya itu udah bisa langsung tersistem terpisah program-program terus lembaga-lembaga. Nah, apakah kalau misal di software seperti Sango, Quill itu tuh apa perlu dibikin 3 kepala juga atau ya udah kita bikin kayak biaya personil terus di bawahnya itu biaya gaji jadi nggak ada beban program, beban pendanaan, beban manajemen administrasi dan umum karena kan kalau misal kita bikin per kepala itu pastinya cowok itu panjang. akan banyak kan Pak karena Ya, sub-subnya itu panjang. Nah, apakah ya. kalau di software itu memang harus mengikuti yang 3 kepala cowok itu atau ya ya udah kita bikin per itemnya aja. Ya. Jadi terkait dengan pembuatan nomor akun ini untuk beban itu sesuai dengan ISAK 335 itu memang dibagi menjadi 3, Mbak. Tapi walaupun secara sistem kayak kuil sama sango itu bisa kita mengambil biaya dari masing-masing program atau sumber dana itu bisa ditarik dari masing-masing itu walaupun cuman satu misal beban itu tidak dibagi 3 tapi cuma satu itu bisa ditarik bareng. Tetapi saat kita melihat di laporan posisi penghasilan komprehensif itu nanti akan di laporan itu nanti akan muncul beban itu jadi 3. Satu, beban program terdiri dari akun-akun ini, kemudian ada beban pendanaan terdiri dari akun-akun ini, dan beban manajemen terdiri dari akun-akun ini yang ada nilainya. Jadi itu nanti akan kelihatan di laporan penghasilan komprehensif secara konsolidasi. Kita bicaranya secara konsolidasi ya. Kalau secara program itu nggak akan kelihatan karena program kan kita ngambilnya cuma sumber dana per program aja. Tuh. Oke, sudah jelas kah, Kak Aziza? Jadi tetap dibikin 3 kepala cowok itu ya Pak? Iya, tetap harus dibikin 3 karena ini sesuai dengan standar ISAK 335. Yaitu yang saya sampaikan bahwa itu akan kelihatan nanti saat kita membuat laporan konsolidasi. Konsolidasi itu gabungan antara tanpa pembatasan dengan pembatasan dan dengan pembatasan. Itu kan laporan dibagi seperti yang contoh tadi bahwa ada nanti di sebelah sisi sini adalah tanpa pembatasan, sini dengan pembatasan. Nah, nanti akan kelihatan nih di bawahnya nanti pas beban itu ada subjudul beban program, beban pendanaan, sama beban manajemen umum. Itu kalau ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya biasanya
Kalau di Sango itu kita melihat laporan biasanya sembunyikan 0 biar nggak panjang gitu. Jadi yang akan ditarik itu adalah akun yang ada nilainya. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nah, ini udah ada yang raise hand juga. Mungkin pertama dari Mas Kuntoro dulu nih, boleh menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih untuk waktunya. Mas Dwi, Iya, eh, Pak. kami di lembaga kami terutama itu kami memakai ada dua sistem sih sebetulnya. Ada kuil, kami pakai kuil dan sango. Tapi untuk yang khusus lembaga itu kami pakai sango. Nah, berkaitan tadi dengan pencatatan penerimaan untuk yang ISAK 335. Itu kan berlaku tahun 2025 ya, Pak Dwi ya? Betul? Ya, oke. Nah, Sango itu apakah sudah mengakomodir apa namanya ISAK 335 ini dalam pelaporannya atau belum? Nah, kalaupun Ya. sudah aku diakomodir, apakah kami harus sudah mencatat penerimaan grant itu harus di penerimaan hibah di muka dulu, baru nanti pengakuannya di akhir tahun sesuai dengan jumlah biayanya atau masih tetap seperti kami yang selama ini sampai 2024 ini kami masih melakukan penerimaan itu mencatat sebagai penerimaan hibah langsung, bukan hibah hibah diterima di muka, bukan. Itu belum kami lakukan. Nah, apakah di ISAK 335 itu harus dilakukan penerimaan di muka dulu baru nanti pengakuannya di akhir tahun atau bisa kami tetap lakukan seperti di ISAK 35 kemarin? Itu sih pertanyaannya Pak Paswi. Ya, yang pertama terkait dengan sistem ya, Pak. Ini sistem kuil dan sango itu sango itu sudah sesuai dengan ISAK 335 juga, Pak, sama. Yang saya sampaikan tadi bahwa perbedaannya adalah terkait dengan source-nya. Source-nya itu kan kalau kuil ini adalah sudah berbasis web-based. Jadi web-based itu kita bisa mengerjakan di mana aja, tapi database dipegang oleh developer. Kalau Sango itu masih belum web-based, Pak. Jadi masih lokal. Lokal itu dalam artian eh, kita bisa kerja bareng asal database itu dalam lingkungan jaringan WiFi yang sama. Itu kita bisa, misal database ditaruh di satu komputer atau laptop, itu bisa kita kerja bersama-sama, Pak. Tuh. Nah, database-nya dipegang oleh organisasi. Nah, itu sesuai dengan ISAK 335. Tetapi terkait dengan akun, itu standar, Pak. Bawahnya standar. Nah, untuk bagaimana untuk yang sampaikan tadi ada hibah diterima dukungan segala macam itu adalah itu modifikasi dari kita, Pak. Kenapa harus ada hibah diterima di muka? Supaya bahwa nanti di laporan posisi keuangan sumber dana yang statusnya dengan pembatasan itu nanti tidak menjadi surplus, Pak. Harusnya biaya dan penerimaan itu sama setiap periode. Nah, biasanya itu akan kita adjust biaya menjadi penerimaan itu di setiap periode atau biaya setiap bulan, Pak. Gitu. Tujuan di situ, Pak. Jadi sisa dana program itu ada di mana? Ada di penerimaan di hibah diterima di muka, Pak. Sisanya ada di situ seharusnya. Jadi nanti laporan masa nanti program surplus, Pak. Surplus efeknya nanti pas kita laporan PPh badan ada surplus, Pak. Padahal itu duitnya program. Kena sama pajak ditanya, ini ada kena pajak nih. Siapa yang akan menanggung pajaknya, Pak? Nanti organisasi juga, Pak, yang kena pajaknya gitu. Ya, selama ini sih kami kalau ada surplus ya, kalau misalnya sudah dapat approval dari donor, kami langsung adjust di penerimaan di itu Pak, di penerimaan lain-lain, komprehensif lain-lain gitu. Ya, Itu sama kami perlakukan kalau kami dapat apa indirect cost misalnya seperti itu, ya. gitu. Jadi kami tetap nyatatnya sebagai penerimaan hibah, tapi nanti di akhir periode kontrak, kalau dia masih ada sisa, itu langsung kami adjust ke penerimaan lain-lain, gitu. Jadi ini ya, Pak, merubah dari dengan pembatasan menjadi tanpa pembatasan kan, Pak? Tanpa Harusnya, pembatasan, betul. Ya, harusnya. Karena kalau tetap dengan ya, pembatasan ini masih punyaan donor, Pak. donor, Nanti dengan betul. donor.
Harusnya Makanya di akhir yaitu periode kami balik gitu, kami adjust jadi betul, tanpa pembatasan. betul. Kita akan membebaskan status dana tersebut dari Iya, dengan pembatasan menjadi tanpa dengan batasan. tanpa pembatasan, betul. Ya, betul, Pak. Oke, terima kasih Pak. Itu aja Ya, pertanyaanku. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih. siap. Nah, kita next nih ada lagi Kak Tia juga udah raise hand. Mungkin Kak Tia boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, selamat siang lagi nih Pak Dwi. Ya tadi saya Ya, sebenarnya ingin menanyakan saran juga ya yang terkait tadi kayak laporan hutang piutang antar program. Nah, di kami ini kan kita hanya punya satu rekening nih, satu rekening bank untuk 4 donor yang berbeda. oh ya, ya, ya. Nah, itu kan jadi memang kadang-kadang terlihat riuh ya kalau misalnya terlihat ini uang mana yang terpakai untuk apa gitu kan tadi ini itu pemisahan di akhirnya itu yang agak membingungkan. Nah, kalau saran dari Pak Dwi sendiri apa sebaiknya setiap donor itu berbeda nomor rekening atau gimana Pak? Biar mungkin menghindari hutang piutang program ini loh. Ya, Kira-kira ya. demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, eh, banyak organisasi yang masih menerapkan seperti itu, Mbak. Itu kembali lagi gini, status dari program itu biasanya kita kalau MOU dengan donor itu pihak donor itu meminta kita untuk buka rekening sendiri atau tidak. Pertama. Kedua, jangka waktu program tersebut lama atau tidak. Sekarang cuman waktunya 3 bulan, masa kita mau buat rekening, Pak? Kan nggak mungkin juga, gitu. Nah, bagaimana untuk bedakan? Nah, saya mau tanya ini, CSF Indonesia ini laporannya, pembuatan laporan masih pakai manual atau udah sistem, Mbak? Kita per tahun ini udah mulai pakai kuil sih. Kuil. Nah, Heeh. kalau kalau pakai kuil itu akan kelihatan, Mbak. Seolah-olah Hmm. jadi karena kan kuil itu hampir mirip dengan sango nih. Jadi bikin aja pakai jurnal umum, Mbak. Seolah-olah kita mengeluarkan duit dari rekening itu, padahal rekeningnya sama, ya betul kan? Misal dalam satu rekening ada 3 program, 2 program, satu punya lembaga, biasanya gitu kan? Satu punya lembaga, yang satu program A, satu program B. Nah, ini yang ada duitnya mana? Jangan sampai karena dalam satu rekening kita mengeluarkan duit itu tanpa mencatat hutang piutang, tahu-tahu duitnya habis, program yang punya duitnya mau melakukan kegiatan nggak bisa. Jangan sampai terlewat seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu, jadi saat kita mengakui piutang, nah, tapi piutang ini nanti dibebankan kemana dulu? Apakah ke program yang ada duitnya atau lembaga? Kalau lembaga, nah dari lembaga ini seolah-olah kita kayak mengeluarkan duit. Kan kalau mengakui piutang kan berarti piutang pada bank, betul ya, Mbak? Tapi sumber dananya lembaga. Nah, kita pakai jurnal umum disbursement. Nah, yang menerima hutang mengakui hutang. Kan hutang berarti bank pada hutang, tapi status sumber dananya adalah misal program A. Kan sudah ketahuan, Mbak. Duitnya nggak keluar, tetap ada di rekening itu dengan jumlah yang sama, tapi muncul satu akun, 2 akun, yaitu piutang antar program sama hutang antar program. Yang satu di debit, yang satu di kredit dengan jumlah yang sama. Itu. Nah, itu kalau disimulasikan pakai, kalau dulu kita belajar akuntansi pakai jurnal T, itu pasti akan balance. Gitu. Walaupun di rekening yang sama. Gitu, Mbak. Nah, untuk mengingat kita biar nggak ini, alangkah baiknya juga bikinlah catatan tersendiri. Misal tanggal sekian, saya mengeluarkan duit pinjam dari proyek ini. Walaupun dalam rekening yang sama. Di proyek ini juga mencatat sebagai utang gitu, Pak. Jangan lupa. Atau ya bagaimana lah untuk mengingat itu. Tapi kalau udah pakai sistem akan kelihatan di situ. Begitu kita tarik cara per program akan kelihatan nanti, wah lembaga kok ada piutang. Nah, hutangnya lamanya ke proyek apa nih? Akan kelihatan di situ. Oke, apakah sudah terjawab Kak Tia?
Oke, siap. Sudah aman ya. Aman ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi, boleh raise hand atau apa namanya disampaikan di kolom chat juga, nggak apa-apa, nanti aku bantu bacain. Nah, sambil nunggu teman-teman tanya-tanya lagi nih Mas Dwi, mungkin dari aku juga mau coba tanya dan mungkin relate juga sama teman-teman gitu ya. Tadi kan Mas Dwi menyampaikan kalau ada perubahan gitu ya dari PSAK 45 ke ISAK 335 gitu. Nah, sejauh ini pengalamannya Mas Dwi nih mungkin ada yang konsul ke Mas Dwi dan lain-lain. Kesalahan paling umum apa sih saat transisi ini gitu Mas yang mungkin ditemukan gitu ya, atau mungkin teman-teman juga akhirnya oh ternyata ketika transisi ini hal-hal apa yang harus diperhatikan gitu Mas Dwi, mungkin boleh nih Mas disampaikan atau sharing-sharing sedikit ke teman-teman. Ya, jadi biasanya eh, yang menjadi konsennya itu adalah di laporan penghasilan komprehensif, Mbak. Kalau di Jawabannya. aktif, kan kalau PSK 45 itu aktivitas. Tapi biasanya itu diganti laporan aktivitas menjadi penghasilan komprehensif. Tapi isinya PSK 45, yaitu isinya PSK 45, tapi cuma judulnya dikasih nama penghasilan komprehensif. Kayak teman-teman harus melihat nih secara detail bedanya ISAK 335 dengan PSK 45. Jangan sampai teman-teman itu nanti menganut laporan yang dipakai selama ini ternyata tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Ada. Tapi kalau teman-teman tadi eh, disampaikan bahwa teman-teman sudah pakai kuil, ada yang bikin sango, nah eh, itu biasanya dua sistem ini dia setiap ada regulasi pasti dia akan mengupdate sesuai dengan regulasi yang Berlaku ya. berlaku. Iya, betul. Oke, oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, mungkin ketentuan-ketentuannya juga perlu diperhatikan ya. Tadi juga udah mulai pakai aplikasi, software, dan lain-lain juga bisa disesuaikan gitu ya dengan organisasi masing-masing. Dan kami juga menyediakan gitu ya, ada beberapa pelatihan juga yang teman-teman bisa banget untuk ikuti gitu ya kalau mau memperdalam nih cara-cara penggunaan eh, aplikasi-aplikasi tersebut seperti itu. Nah, kita masih buka sesi tanya jawab juga ya untuk teman-teman dan ini juga sudah disampaikan ya di kolom chat dikirimkan. Untuk form presensinya jangan lupa untuk diisi ya, takutnya ada yang belum isi gitu kelupaan. Jadi boleh diisi terlebih dahulu untuk form presensinya dan teman-teman juga nanti mungkin dari Kak Indah ya akan menginfokan untuk teman-teman juga nih, banyak banget info-info lagi dari Kak Indah nanti akan disampaikan. Nah, tadi teman-teman juga udah banyak banget nih yang bertanya. Masih boleh ditanyakan atau mungkin mau sharing juga boleh ya, Mas Boleh. Dwi. Kira-kira ada apa namanya kondisi organisasi seperti apa atau berbagi tips mungkin bisa ya Mas yang udah pernah pelaporan atau pernah belajar juga tentang ISAK 335 atau hal-hal lainnya mau sharing juga di sesi ini juga boleh banget, siapa tahu jadi insight juga nih untuk teman-teman yang lain gitu. Kira-kira oh di Penabulu seperti itu atau di IOJ seperti apa. Nah, boleh banget nih berbagi juga nih teman-teman di sesi kali ini seperti itu. Oke, atau dari Mas Dwi ada tips Iya, mungkin atau apa Mas? Boleh nih Mas. Siapa tahu saya teman-teman cuma nanya juga teman-teman butuh. sudah melaporkan pajak badan belum? Oh, Ya, terakhir kan betul. besok. Besok banget terakhir. Biasanya di akhir-akhir itu takutnya nanti Vortex down nih. Iya, Karena besok itu bersamaan dengan laporan pribadi. iya, PPH. Yang pribadi kan juga terakhir besok, yang biasanya Mm-mm. tanggal bulan Maret. Akhirnya kemarin belum banyak yang lapor, dimundurkan menjadi April. April. Akhirnya ada dua nih besok. Jadi kan takutnya ini. Nah, terkait dengan tadi ada kapan pelatihan Sango ya, ada pertanyaan Mm-mm. itu. Sebenarnya memang kalau untuk pelatihan untuk keuangan itu eh, lebih jelas itu memang kita secara offline itu Offline. adalah karena nanti banyak Praktiknya. prakteknya. Karena kan keuangan itu lebih ke sebagai pelaksana, mana Betul, kita betul. memang harus banyak latihan dan banyak menemukan kasus-kasus gitu. Mm-mm. Nah, bagaimana misal kita menggunakan sistem
Sistem itu kan biasanya kita cuma masukin angka. Nah, tapi bagaimana memperlakukan transaksi itu untuk penjurnalannya? Nah, itu yang menjadi nah, sebetulnya lebih baik kalau itu lebih ke offline. Tapi memang sebenarnya tadi kita udah menyiapkan untuk tadi mau bikin latihan. Kalau latihan kalau terkait dengan pelaporan itu nanti waktunya Waktunya terbatas betul gitu. Atau karena mungkin nanti juga bisa nih Mas, kita kan ada sesi coaching ya Mas ya. nah Jadi silakan. nanti bisa banget nih teman-teman di sesi coaching, teman-teman bisa manfaatkan waktunya, bisa disampaikan juga ya, bisa segera daftar juga nih untuk sesi coaching ke admin kami. Karena jika nanti butuh pendalaman atau arahan lebih detail gitu ya terkait pelaporannya, itu bisa banget dibantu di sesi coaching gitu ya Mas Dwi ya. Jadi nanti bisa ketemu lagi sama Mas Dwi untuk arahan lebih detail seperti itu. Nah, ini ada Kak Ruli nih dari Yayasan Tifa. Mas Dwi sudah raise hand. Mungkin mau tanya Silakan. ya, Kak Ruli, silakan. Halo, selamat siang Mas Dwi. Perkenalkan Selamat saya siang. Ruli dari Yayasan Tifa gitu. Kami ini sharing dan ada nanyanya ya Mas ya gitu. Silakan, Kebetulan silakan. untuk project itu kami menggunakan Sango Mas gitu. Namun kalau saya itu ada backup manualnya gitu karena kami ada pelaporan ke donor yang dimana formatnya itu berbeda-beda gitu. Jadi Betul. akan kami tarik datanya dari Sango, tapi cuman ada juga yang saya olah nantinya, maksudnya dengan rumus pakai pakai Excel gitu. Nah, yang saya tanyakan Mas, di Sango itu kan kita itu biasanya kalau ada relokasi gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu, saya udah ngulik tapi cuman apakah memang sayanya yang belum nemu gitu. Itu kalau misalnya kita mau relokasi dari line budget yang A gitu ya, misalnya dengan membentuk ada line budget baru. Nah, itu apakah memang benar memang nggak bisa gitu dengan yang kemarin itu kita diskusi di keuangan itu jadi diganti gitu apa nama setelah kita close ya, baru kita closing dulu gitu, tutup bulannya baru kita akan ganti, ataukah memang kita bisa adding dengan yang baru gitu Mas? Karena yang pengalaman saya itu dia nggak bisa ke tracking gitu Mas gitu untuk kita jadi tahu kayak plus minusnya untuk relokasi tersebut gitu. Karena kan sum donor itu kan minta untuk kita menganalisa dari realokasi kita ya, atau misalnya berapa persentase yang dari perubahan dari relokasi kita itu, dan kita juga harus memberikan analisa di akhir untuk dari BVA kita itu gitu. Itu jadi itu sih Mas, Oke. sebenarnya saya ingin memaksimalkan itu Sango gitu ya, tapi memang saya lebih banyak mengolah itu kembali di worksheet saya gitu. Maksudnya saya bikin laporan ke keuangan sendiri gitu. Jadi saya rumuskan semuanya sehingga jadi dia membentuk suatu BVA baru yang sesuai dengan keperluan donor gitu. Itu sih Mas gitu. Sama yang kedua mungkin pertanyaan saya, bagaimana kalau juga perlakuannya di Sango itu, kan kita kalau donor dari luar itu kan kita akan ada selisih kurs ya Mas ya, difference dari itu. Nah, itu juga gimana gitu Mas, saya belum dapat untuk ngolah di Sangonya gitu. Jadi semuanya memang masih saya handle dengan ada backup manual gitu gitu. Kalau untuk konsolnya sih Tifa sendiri kita udah punya sistem besar ya gitu. Maksudnya ada yang untuk konsolidasinya. Tapi untuk projectnya memang kami menggunakan Sango gitu Mas. Saya jawab satu-satu ya, Mbak. Yang pertama adalah terkait dengan rekomendasi budget ya, Mbak. Nah, Iya, rekomendasi budget ini program sudah di closing, kan belum di closing kan, Mbak? Ada sisa dana itu oleh program disetujui buat untuk melakukan kegiatan yang lain dengan memunculkan budget lain baru ya, betul. Iya, betul kan? Nah, dalam ini kalau di Sango itu kan itu namanya budget program ya. Budget betul. program itu boleh menambahkan, Mbak. Bisa menambahkan budget lain baru, tapi Hmm. menambahkannya itu nanti pasti akan di urutan yang paling bawah. Paling bawah Hmm. kan yang penting jumlah budgetnya kan sama, ya kan? Dari Iya, MOU dengan misalnya budget itu sama. Nah, berarti kan dari betul. sisa dana dari budget lain tadi dipindahkan
menjadi budgetan baru gitu. Berarti kita tinggal setelah kita pindahkan kan jadi dinolkan gitu kan Mas yang di atas yang kita pindahkan tadi kan. Ya, Atau kita pindahkan berapa berarti yang di betul, atas berkurang berapa gitu kan Mas. betul, Oh, betul. oke. Jadi misal budget land Hmm. 3, budget land 3 Hmm. itu ternyata masih ada sisa 100 gitu kan, Mbak. Hmm. Nah, kita pindah menjadi budget land baru sesuai dengan yang atas tadi dikurangi 100 budgetnya, ditambahkan 100 dipindah ke budget land baru. Bisa itu. Oh, oke oke. Hmm. Itu. Ya Nah, ya ya. nah, Kalau kemudian ya, iya lanjut, Mas Mbak. ya. Nggak apa Mas. Maaf. Ya, ya. Oh, saya lanjutkan dulu ya. Iya iya iya. Ah, yang pertama tadi udah jelas belum pertanyaan pertama? Udah. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan nilai kurs ya. Yes, ya. Ya. Kita terima dana dari donor dalam bentuk mata uang asing. Nah, jangan lupa saat kita membuat sumber dana itu jangan lupa diklik pengakuan selisih kurs. Kan ada tuh di bawah. Kalau di sumber dana itu di bawah ada, Iya iya iya. jangan lupa itu diklik. Kalau itu diklik, maka kita akan mengakui selisih kurs. Kemudian saat kita ini sumber dana ini kan berarti kalau dalam bentuk mata uang asing berarti kita punya rekening mata uang asing. Kira-kira begitu. Nah, di rekening mata uang asing jangan lupa masukkanlah saldo kurs awal. Kalau nanti dibuka di nomor akun, pada rekening tersebut, pada nomor akun itu di pojok atas itu ada saldo awal kurs dalam bentuk mata uang asing. Nah, pilih di situ. Pilih di situ. Dan rekening tersebut, pilihlah mata uang asing yang sesuai dengan mata uang yang sesuai dengan rekening tersebut. Tuh, Mbak. Nah, nanti saat kita lihat di kan ada kita bisa menampilkan buku bank. Di buku bank itu kita bisa melihat buku bank itu sesuai dengan saldonya itu atau transaksi itu dalam bentuk mata uang sesungguhnya atau dalam bentuk rupiah. Tinggal pilih di situ. Bisa. Tuh. Oke. Nah, kalau untuk gak apa-apa ya nih Mbak, saya Boleh mau boleh. ini sebetulnya di bulan Juni nanti itu kita ada pelatihan tapi bentuknya offline untuk tadi ada pertanyaan kapan pelatihan Sango tapi dalam bentuk offline itu nanti pihak Fulcra yang mengadakan gitu. Oh, Betul. oke. Ya, Selama ya. 3 hari karena kita. Jadi Oke. pelatihan kelanjutan karena yang kemarin kan kita sudah sesi pertama udah latihan kemudian ya udah ini apa ya kita Oke, jadi boleh, promosi. boleh banget, nggak apa-apa. Nanti Kak Indah juga bakalan share detailsnya nih, gitu ya. Terkait tadi teman-teman beberapa aku lihat ada yang butuh pelatihan tentang Sango dan memang lebih cocoknya biar teman-teman lebih apa namanya lebih paham gitu ya offline teman-teman. Tapi itu kegiatan dari Fulcra ya. Nah nanti mungkin Kak Indah akan menjelaskan juga atau teman-teman yang mau tanya-tanya bisa juga ya tanya ke Kak Indah gitu terkait kebutuhannya nih seperti itu. Oke, ada lagi? Oh ya, boleh Mas. Terkait dengan tadi budget ya, budget Mm-mm. plan itu tadi. Budget itu kan bisa kita pilih sesuai dengan durasinya. Kita mau melihat per bulan, atau per 3 bulan, atau semester, atau tahunan. Itu bisa. Nah, misal biasanya kan ada program, project yang durasinya lebih dari 1 tahun, tetapi dengan jumlah budget yang berbeda. Misal, tapi secara keseluruhan budget itu sama. Itu bisa dimodifikasi sesuai dengan jumlah budget per tahunnya bisa dimodifikasi juga. Oke, budget lainnya. Oke, siap tuh tambahan teman-teman dari Mas Dwi. Nah, kita udah hampir jam 12 nih. Alhamdulillah kita nggak overtime ya Mas Dwi dan teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup gitu ya, sebelum nanti Kak Ina juga akan menjelaskan beberapa info-info terkini tentang pelatihan kita. Aku mau coba minta refleksi singkat kali ya dari teman-teman nih selama 2 hari ini kita udah belajar sama-sama, udah berproses bareng-bareng. Tadi juga udah banyak banget yang share gitu ya tentang kondisi organisasinya dan mungkin juga hal-hal apa yang
pengen dipelajari gitu. Nah, mungkin boleh nih terakhir gitu ya sebelum kita tutup, aku mau coba minta beberapa peserta untuk menyampaikan refleksi dari 2 sesi hari ini. Mungkin masukan-masukan juga boleh gitu ya. Kayaknya perlu juga nih pelatihan tentang apa gitu. Nah, itu boleh banget disampaikan. Siapa tahu nanti kita bisa memfasilitasi teman-teman nih kebutuhannya ya dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan. Boleh banget. Nah, mungkin aku mau coba minta perwakilan beberapa peserta nih untuk menyampaikan gitu ya. Mungkin yang pertama boleh dari Kak Cynthia. Kak Cynthia, oke Kak untuk open mic gitu, menyampaikan refleksi selama 2 hari ini nih kita udah belajar bareng-bareng kira-kira hal apa sih yang didapat, terus juga mungkin ada kebutuhan apa nih, siapa tahu kami bisa memfasilitasi untuk kebutuhannya gitu ya, pelatihan tentang apa gitu mungkin. Kak Cynthia bisa on mic kah? Kita coba sambil tunggu Kak Cynthia. Sebentar, coba aku lihat. Oke, mungkin belum bisa on mic ya. Kalau gitu aku mau coba dengar dulu dari mungkin Kak Ruli nih tadi juga berbagi sama kita ya. Mungkin dari Kak Ruli, boleh Kak? Halo Kak Ruli. Halo. Halo, halo. Halo, sebenarnya apa kalau yang kemarin tuh saya agak telat gitu ya teman-teman Mm-mm, gitu, jadinya nggak gak terlalu apa-apa. ikut full gitu, tapi cuman seperti yang sedikit saya dengar di belakang masukan dari teman saya kemarin memang itu waktunya memang mungkin agak terlalu singkat gitu ya, sehingga kalau kita mau sharing gitu, tapi cuman kalau dari saya tadi selain mungkin sango atau apa, mungkin kalau lebih agak di atasnya lagi mungkin pelatihan yang lebih ke strategis ya gitu loh. Maksudnya bagaimana untuk kita itu lebih bisa deep dalam menganalisa suatu pelaporan gitu ya. Apa itu sebenarnya itu yang mungkin lebih peningkatan yang dibutuhkan khususnya di lembaga kami gitu. Jadinya apa dari apa ini ya dari kita lihat gitu dari tim itu kayaknya eh, lebih ke situ gitu apa bukan berarti basicnya nggak perlu gitu itu juga basic itu harus bisa dulu ya gitu harus kuat gitu memang dengan ikut ini tuh menambah sih menurutku, tapi kalau mungkin kami yang agak sudah di officer tuh harus punya kemampuan seperti itu sih tuntutannya ya gitu itu. Oke, berarti lebih ke analisa laporan gitu ya. Iya, iya. Kak Ruli ya, siap. Nanti coba kami kaji lagi. Coba tuh kami bisa buat sesinya juga nih untuk teman-teman yang butuh terkait topik-topik seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Ruli. Nah, mungkin ya, udah disampaikan juga nih teman-teman di kolom chat ya untuk pengisi feedback. Di sini boleh banget disampaikan masukan juga untuk apa namanya tim Lingkar Madani gitu ya atau tadi kebutuhan topik-topik apa yang teman-teman pengen pelajari bisa disampaikan juga melalui form feedback ini dan silakan untuk diisi juga ya teman-teman jangan sampai lupa gitu ya. Jadi kami bisa dapat juga nih insight-insight untuk memperbaiki apa namanya proses fasilitasi kami ke depannya seperti itu. Oke, nah ini Kak Indah kayaknya juga udah nggak sabar nih buat apa namanya sharing-sharing gitu ya. Info-info apa nih Kak boleh di-spill nih kegiatan-kegiatan terdekat dari Lingkar Madani gitu ya Kak. Atau tadi request-request pelatihan teman-teman kira-kira bisa daftar di mana gitu boleh banget Kak Indah. Silakan. Oke, terima kasih Kak Dea. Oke, terima kasih juga Mas Dwi. Nggak kerasa ya 2 sesi. Topik ini sudah selesai. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak atas partisipasi aktif dan juga antusiasme teman-teman selama mengikuti kelas ini. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Kak Dea informasi karena tadi feedbacknya sudah disampaikan oleh Kak Dea. Dan Mas Dwi juga sudah selesai ya untuk memaparkan materi dan juga berbagi pengalaman sama teman-teman nih gitu.
Oke, kami juga menyediakan layanan coaching one on one bagi mitra Lingkar Madani yang terpilih ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin memperdalam materi keuangan, khususnya di topik ini, teman-teman bisa mengajukan sesi coaching. Nah, informasi dan juga link pengajuannya akan kami bagikan melalui WAG atau teman-teman juga dapat menghubungi Sekretariat Lingkar Madani gitu. Nah, tadi aku juga sempat denger nih Kak Dea ya, sempat singgung mengenai pelatihan kuil ya. Oke, Betul. kami juga mau menginformasikan nih bahwa kita akan ada pelatihan dengan topik pengelolaan laporan keuangan yang efektif dengan aplikasi Kuil yang terdiri dari dua sesi nih teman-teman. Sesi pertama itu mengenal fitur dan juga alur pencatatan keuangan secara digital melalui Kuil. Itu ada pada hari Rabu 6 Mei 2026. Lalu sesi duanya praktik menyusun laporan keuangan menggunakan Kuil. Nah, itu ada di hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026. Oke, kedua sesi ini akan dilaksanakan pada pukul 10 sampai 12 WIB ya, teman-teman ya. Oke, selain itu juga akan ada kelas email nih, yang terdiri dari 4 sesi. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin teman-teman dapat mengakses ini kali ya, platformnya Lingkar Madani yang mungkin nanti akan dibantu Kak Deva untuk share linknya. Nah, di platform tersebut itu ada kelas-kelas Lingkar Madani yang akan datang dan yang sudah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Lalu untuk rekaman dan materi pembelajaran juga dapat diakses melalui website lingkarmadani.id. Oke, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman boleh menghubungi Sekretariat Lingkar Madani ya. Gitu. Kalau oh ya satu lagi, kalau misalkan di platform teman-teman ada kendala kayak misalkan, Kak, aku lupa passwordnya nih, gimana sih caranya gitu? Itu teman-teman boleh ngubungin aku atau Sekretariat Lingkaran Madani ya, teman-teman ya, nanti akan dibantu. Gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih Kak Dea, Mas Dwi, dan teman-teman semuanya. Akhir kata, saya mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama dua sesi ini. Terima kasih banyak. Selamat istirahat.